Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Hayyul Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nufusina tarfata ain. Ikhwan fillah wa akhwat fillah, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua hidayahnya. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Manhaj Salaf fi Ta'amuli Ma'al Fitan, buah karya Syekh Mashhur Hasan Al-Salman hafizahullah. Dan sekarang kita masuk dalam pembahasan zamanul fitnati wa makanuha wa nas'atuha wastidaduha wa akhiruha, yaitu terkait zaman fitnah, tempat fitnah, asal muasal terjadinya fitnah, puncak fitnah, dan akhir dari fitnah tersebut. Qala muallifu rahimahullah, berkata muallif semoga Allah merahmati beliau, akhrajal Imam Ahmad an Muslim bin Abi Bakrah an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin sajidin wa huwa yantaliqu ila salati faqada salata wa raja'a alaihi wa huwa sajid faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala man yaqtul hadha faqama rajulun fahasara an yadayhi fakhtarata sayfahu wa hazzahu thumma qala ya nabiy Allah bi abi anta wa ummi kaifa aqtulu rajulan sajidan yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh thumma qala man yaqtul hadha faqama rajulun faqala ana fahasara an dhira'aihi wahtarata sayfahu wa hazzahu hatta ar'adat yaduhu faqala ya nabiy Allah kaifa aqtulu rajulan sajidan yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi law qataltumuhu lakana awwala fitnatin wa akhiraha. Walil hadithi syahid min hadith Anas nahwahu wa fihi anna rajulal awwal alladhi qama liqatlihi huwa Abu Bakrin wa tsani Umar wa zada faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum yakumu ila hadha fayaqtulahu qala Ali ana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta lahu in adraktahu fadhahaba Ali falam yajidhu faraja'a faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqtalta rajula qala lam adri aina salaka min al-ard faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha awwalu kirnin kharaja min ummati law qataltahu aw qatalahu makhtalafa min ummati ithnan. فهذا الحديث يفيد البداية
wal mansya'a wal haditsus sabiq alladhi fihi muhawaratul Umar wa Hudzaifah radhiyallahu anhuma fihi law mata Umar min ghairi qatlin lahabbat fitanun thumma aqla'at wa babuha yunghalaq amma in kutila fa inna babal fitan sayabqa maftuhan ala misra'i fahuwa yufidu istidada wal maut. Muallif hafizahullah ta'ala memulai pembahasan dalam bab ini dengan membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muslim bin Abi Bakrah dari bapaknya bahwa Nabi SAW suatu ketika melewati seorang laki-laki yang sedang sujud. Laki-laki ini sedang solat, dilewati oleh Nabi SAW, dia sedang sujud. Fahuwa yang toliku ila solat. Pada waktu itu Nabi SAW hendak pergi solat. Waktu Nabi SAW hendak solat, Rasulullah melewati seorang laki-laki yang sedang sujud. Faqada salata. Kemudian setelah Nabi SAW menyelesaikan solat, wa raja'a alaihi wa huwa sajid. Kemudian Nabi kembali melihat ke dekat orang tersebut dan melihat dia sedang sujud. Faqama Nabi SAW faqal, maka Nabi SAW memberikan perintah, man yaqtul hadha. Siapa dari kalian yang akan membunuh orang ini? Seorang laki-laki yang tadi dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW katakan, siapa di antara kalian yang akan membunuhnya? Faqama rajul, kemudian berdirilah seorang laki-laki. Dan nanti disebutkan bahwasanya laki-laki yang pertama berdiri ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fahasara an yadayhi fahtarata sayfahu wa hazzahu. Kemudian laki-laki ini pun menyingkap lengan bajunya, menghunuskan pedangnya dan menggerakkannya, bersiap untuk membunuh tadi, menjalankan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian laki-laki ini pun berbalik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datangi orang tersebut, dia kembali lagi dan mengatakan, ya Nabi Allah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, kaifa aqtulu rajulan sajidan yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demi bapak dan ibu wahai Rasulullah, bagaimana aku akan membunuh seorang lelaki yang sedang sujud, yang dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Bagaimana sanggup aku membunuhnya wahai Rasulullah? Abu Bakar sudah pergi dengan semangat tadi, mengeluarkan pedangnya, menyingkap lengan bajunya, bersiap menjalankan perintah Nabi SAW. Sampai ke tempat tersebut, lihat orang itu yang diperintahkan untuk membunuhnya adalah seorang yang zahirnya seorang muslim yang bersyahadat, yang dia sedang sujud kepada Allah Taala. Lemah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kembali menghadap Nabi SAW dan menyampaikan uzurnya, tak sanggup kepada Rasulullah. Tsumma qala, kemudian kembali Nabi SAW mengatakan, man yaqtul hadha, siapa di antara kalian yang akan membunuhnya? Kembali Nabi SAW memberikan penawaran, siapa yang akan bunuh orang itu? Faqama rajulun faqala ana, maka berdirilah laki-laki yang kedua. Siapa? Dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar, seorang yang gagah berani, seorang jawara, jagoan Umar ini. Faqama rajul faqal ana, dia pun katakan, saya wahai Rasulullah. Maka Umar pun melakukan menyingsing lengan bajunya, mengeluarkan pedangnya, bersiap untuk mengeksekusi orang tersebut. Umar datangi, kemudian Umar juga dapati ternyata orang ini sedang sujud. Ditunggu-tunggu tidak bangkit dari sujudnya. Ya, dijelaskan oleh Syekh Masyhur hafizahullah, ya, Umar ingin menunggu dia bangun dari sujudnya. Bangun baru ditebas Umar. Ternyata tidak bangun-bangun dia dari sujud orang ini. Dan Umar pun kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan,
Ya Nabi Allah, kaifa aqtulu rajulan sajidan yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai Rasulullah, bagaimana aku sanggup untuk menebas orang yang sedang sujud ini dan dia bersyahadat, bersaksi tidak ada Rabb yang disembah kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Umar tidak sanggup. Kan saya jelaskan bagaimana Umar bisa sanggup. Sedangkan Abu Bakar saja tidak sanggup melakukannya, wahai Rasulullah. Abu Bakar saja tidak sanggup. Seorang yang lebih baik daripada Umar. Abu Bakar tidak sanggup. Bagaimana aku sanggup, ya Rasulullah? Pada awalnya turun bawa pedangnya. Ternyata lihat, sudah Allah, lemah hati Umar melihat keadaan yang demikian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi law qataltumuhu lakana awwala fitnatin aw akhiraha." Maka Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah tabaraka wa taala, kalau seandainya kalian membunuhnya tadi, membunuh orang itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membunuhnya tadi, lakana awwala fitnatin wa akhiruha. Maka ini adalah akan menjadi awal fitnah dan akhir dari fitnah. Akan langsung tertutup itu fitnah. Memang ini akan jadi fitnah awalnya, tapi juga menjadi akhir. Awal dan akhir adalah pada waktu tersebut. Kemudian muallif membawakan syahid dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna ar-rajul al-awwal alladhi qama liqatlihi huwa Abu Bakrin. Dijelaskan dalam hadis Anas bahwasanya rajul, lelaki yang berdiri pertama tadi adalah Abu Bakar, wasani Umar, dan lelaki yang kedua yang bangkit sewaktu ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Umar. Kita lihat bagaimana semangatnya para sahabat ini. Ini menunjukkan bagaimana tingginya derajat Abu Bakar, keutamaan yang dimiliki Abu Bakar. Perintah Nabi, langsung Abu Bakar yang pertama kali berdiri. Tidak pakai mikir-mikir. Ini Nabi SAW yang memerintahkan, langsung Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar, langsung Umar. Ini subhanallah, semangatnya para sahabat untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan ada yang ketiganya. Setelah Abu Bakar tidak sanggup melakukan perintah ini, Umar juga tidak sanggup karena melihat orang yang sedang sholat. Orang sedang sholat mau dibunuh Rasulullah, lagi sujud dipenggal kepalanya. Orang ini sedang sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini disebutkan ada yang ketiga. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yaqumu ila hadza fayaqtulahu, qala Ali ana. Rasulullah tawarkan lagi, siapa yang akan memenggal orang ini? Maka berdiri lelaki yang ketiga, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda yang gagah berani. Ali bin Abi Thalib terkenal. Ali katakan ana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta lahu in adraktahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, engkau yang akan melakukannya apabila engkau mendapatinya. Fadhahaba Ali radhiyallahu ta'ala anhu falam yajidhu. Ali pun pergi membawa pedangnya bersiap untuk mengeksekusi orang ini, akan tapi orang tadi sudah pergi, sudah tidak ada lagi. Sudah pergi dia. Faraja'a faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali pun kembali menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqatalta ar-rajul? Apakah engkau telah bunuh lelaki tadi wahai Ali?" Qal, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Lam adri aina salaka minal ard." Aku tidak tahu ya Rasulullah kemana dia telah perginya. Sudah pergi kemana orang tadi? Dan hilang gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza awwalu kirnin kharaja min ummati. Law qataltahu aw qatalahu makhtalafa min ummati isnan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini adalah awal dari kirnin. Kirnin yakni muqawimul laka fi ayyi syai'in kana. Seorang yang menentangmu dari segala arah. Itu kirnin. Ini adalah awal dari penentangan. Seorang yang menentang Nabi SAW, kharaja min ummati, yang dikeluarkan dari umatku, kata Nabi SAW. Ini awal penentang, ini orang ini nih. Yang awal menentang dari umat Nabi SAW. Lau qataltahu, kalau seandainya engkau membunuhnya, au qatalahu, ataupun dia dibunuh, makhtalafa min ummati isnani, maka tidak akan terjadi ikhtilaf
Tidak akan terjadi perpecahan antara umatku, hatta antara dua orang sekalipun tidak akan berselisih. Tidak akan terjadi perselisihan antara dua orang dari umat Nabi Muhammad SAW ini. Fahada al-hadith yufidu bidayata wal mansya'a, dan hadis ini kata muallif menunjukkan al-bidayah wal mansya'a. Al-bidayah yakni awal, menunjukkan awal dan asal muasal terjadinya fitnah. Adapun hadis as-sabiq yang sebelumnya, alladzi fihi muhawaratu Umar wal Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang terdapat khiwar, percakapan antara Umar dan Hudzaifah, semoga Allah taala meridhoi mereka. Fihi law mata Umar min ghairi qatlin lahabbat fitanun thumma aqla'at wa babuha yunghalaq, yaitu disebutkan seandainya Umar wafat bukan karena dibunuh, seandainya Umar meninggal bukan karena dibunuh, maka fitnah akan datang, akan tapi dia akan reda setelah itu, dan pintunya akan tertutup kalau seandainya Umar ini meninggalnya bukan karena dibunuh. Kan tapi Allah Ta'ala takdirkan Umar mati, wafat, meninggal dunia dengan cara dibunuh. Fa inna babal fitani sayabqa maftuhan ala misra'aihi, maka jadilah pintu dari pintu-pintu fitnah itu terbuka dengan lebar. Fa huwa yufidu istidada wal maut, dan menunjukkan betapa syadidnya istidad, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya fitnah tersebut, wal maut, dan bagaimana gelombang fitnah ini, bagaimana gelombang yang besar dari fitnah tersebut yang tidak bisa terbendung lagi setelah kematian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jamaah rahmat Allah taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan antum semuanya, dan semoga Allah taala selamatkan kita semua dari gelombang fitnah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang lelaki yang dia merupakan sumber fitnah tadi. Dan ini bukan sekedar prasangka, bukan hanya perkiraan, akan tapi Nabi SAW mengetahuinya dari wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah adalah utusan Allah, mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Allah kabarkan melalui penentara malaikat pada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ini orang merupakan sumber fitnah nantinya. Jadi bukan karena persangka, bukan. Dan Nabi SAW tidak membunuh lelaki ini langsung dengan tangannya, dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Hal ini dikarenakan Nabi khawatir akan timbul fitnah. Sebagaimana Nabi SAW tidak membunuh orang-orang munafik. Karena nanti akan muncul statement, tuh lihat, Muhammad SAW membunuh sahabatnya sendiri. Nanti dijelaskan dalam hadis. Dan orang-orang ini tadi ya adalah orang yang sholat, dia sholat. Maka akan muncul nanti statement yang tidak, makanya Nabi SAW tidak lakukan. Apalagi tadi orang ini menampakkan keislaman. Ya, makanya di sini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk tidak sembarang bertindak, tidak sembarangan mengikuti hawa nafsu. Jangan malah kita menjadi sumber fitnah bagi manusia. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bagaimana ketaatan para sahabat kepada perintah Nabi SAW. Kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang waktu ditawarkan langsung angkat tangannya tanpa banyak pikir-pikir lagi, tanpa banyak pertimbangan. Oh, ini perintah dari Nabi, langsung Abu Bakar mengajukan dirinya untuk mengerjakan. Kemudian bagaimana Umar setelah Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, para sahabat-sahabat yang terkenal dengan ketaatannya, dengan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bersama dengan itu bagaimana takutnya para sahabat dalam bertindak
kehati-hatian mereka dalam bertindak, tidak sembarangan bunuh kaum muslimin, tidak sembarangan menumpahkan darah kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka mengetahui Nabi SAW mengatakan bahwasanya seorang muslim itu terjaga darahnya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya. Makanya sewaktu para sahabat yang mulia ini datang ke tempat orang tersebut yang diperintahkan Nabi untuk membunuhnya, tidak kuat mereka untuk melakukannya. Kenapa? Karena mereka ingat Nabi SAW pernah melarang menjaga darah seorang muslim. Makanya mereka tidak sanggup. Tanya lagi kepada Nabi SAW, minta uzur pada Nabi SAW. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat ini bukan orang yang sembarangan bunuh, main asal bunuh saja. Kemudian pelajaran juga yang dapat kita ambil, jamaah rahmat Allah Taala adalah hendaklah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak mudah tertipu. Ahlus Sunnah wal Jamaah harus menjadi orang yang kritis. Apalagi di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini. Betapa banyak seorang yang menampakkan ketaatan kepada Allah Taala di hadapan manusia, ternyata dia merupakan sumber dari malapetaka, sumber kebinasaan bagi dirinya. Sebagaimana orang-orang Khawarij, yang mana orang-orang Khawarij ini mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, mereka menghafal Al-Quran, akan tetapi Al-Quran tidak melewati tenggorokan, kerongkongan mereka. Dan ternyata mereka adalah biang dari fitnah tersebut. Bahkan disebutkan oleh para ulama, hadis ini nanti berkaitan dengan orang Khawarij, dan Khawarij merupakan fitnah yang pertama yang muncul, yang menyebabkan nanti umat Islam menjadi terpecah belah. Ini Khawarij. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, dalam hadis disebutkan, ba'atha Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa bil Yaman bi dhahabatin fi turbatiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqasamaha Rasul sallallahu alaihi wasallam baina arba'atin nafar. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang sedang berada di Yaman mengirimkan emas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam faqasamaha, Rasulullah membaginya emas ini kepada arba'atin nafar, kepada 4 orang. Al-Aqra bin Habis Al-Hanzali, wa Uyainah bin Badrin Al-Fazari, wa Alqamah bin Ulathah Al-Amiri, summa ahadun Bani Kilab, wa Zaidul Khair At-Ta'i, summa ahadu Bani Nabhan. 4 orang ini yang dibagikan emas tersebut, diberikan oleh Nabi SAW. Qal faghadibat Quraisy, maka mendapatkan pembagian seperti ini, kaum Quraisy pun marah. Faqalu, mereka katakan, atu'ti sonadida najdin wa tada'una, apakah engkau memberikan emas itu kepada pemuka-pemuka Najd dan engkau tinggalkan kami? Masa engkau beri wahai Rasulullah, kami tidak dikasih emas tersebut. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni innama fa'altu dzalika li'atallafahum, sungguh aku lakukan ini, kata Nabi SAW, untuk melunakkan hati-hati mereka. Ta'liful qulub, Rasulullah ingin mengambil hati mereka. Dan ini jamaah rahmat Allah Taala, ya fitnah harta itu luar biasa. Kadang sewaktu tidak ada harta, belum banyak uangnya, ini keluarga akur. Tapi sewaktu sudah bicara masalah harta, rusak hubungan kekeluargaan. Saudara baik-baik saja hubungannya, tapi pada waktu bahas tentang harta, bahas waris misalnya, warisan, jadi pecah saudara tersebut. Makanya masalah waris ini ditetapkan langsung oleh Allah Taala di langit ke-7. Tidak ada lagi bagian bagi manusia untuk bagi-baginya. Masalah harta bahaya. Yayasan awalnya sewaktu tidak ada uangnya lancar yayasan tersebut. Tapi sewaktu udah banyak uang mulai terfitnah dengan dunia. Ini dunia. Ya, kita lihat bagaimana kejadian pada perang Uhud juga seperti itu. Awalnya pergi ikhlas, tapi sewaktu sudah nampak kaum muslimin
akan mendapatkan kemenangan, sudah ada ghanimah, ya masuk dunia fitnah. Betapa banyak karena masalah harta ini ribut di antara saudara dengan saudara, antara teman dengan teman yang lain. Ini fitnah harta. Faja'a rajulun kassu lihyati musrifu wajnatain ghairu al-ainain nati'ul jabin mahluku ra'si faqal ittaqillah ya Muhammad. Maka datanglah seorang lelaki. Pada saat tadi orang-orang Quraisy lagi protes tentang pembagian ghanimah, datang seorang lelaki, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Yang lelaki ini memiliki ciri-ciri musrifu. Ciri-ciri yang pertama adalah kasfu lihyah. Jenggotnya banyak jenggotnya. Musrifu wajnatain. Tulang pipinya menonjol. Ghairul ainain, matanya cekung. Natiul jabin, dahinya menonjol. Jenong, dahinya jendol gitu ya. Ya, dahinya jendol, jenong. Makhlukur ra'si, kepalanya dicukur. Kepalanya, rambutnya dicukur. Kemudian lelaki ini tadi mengatakan, bertakwalah wahai Muhammad. Bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad. Jemaah rahmati Allah taala. Ya, ini ciri-ciri tadi yang disebutkan. Ya, ini tidak bisa kita katakan ini adalah ciri secara umum seperti itu semuanya, enggak. Artinya ini nanti orang ini adalah khawarij. Nanti dalam kelanjutan hadis akan disebutkan di antara ciri-cirinya tadi yang disebutkan, ya, jenggotnya lebat. Tidak bisa kita katakan orang itu jenggotnya lebat khawarij, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa mengeneralisir secara umum seperti itu. Dahinya nonjol, oh ini orang yang jendol khawarij nih. Antum khawarij, jangan kepala antum jendol, kening antum jendol, jenong gitu. Tidak, bukan seperti itu memahaminya. Kemudian rambutnya dicukur, cepak atau botak. Walaupun ini yang bagian makhluk roksi ini, kepala dicukur, ini sebagian ulama memakruhkan mencukur rambut, mencukur cepak atau botak, ini dalam rangka apa? Menyelisihi khawarij. Sebagian ulama dari mazhab Hambali dan Syafi'i memandang memakruhkan rambut yang cepak dikarenakan ini merupakan ciri dari khawarij. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di antara kebiasaan khawarij adalah mencukur kepala mereka, rambut mereka dicukur, cukur cepat. Allah taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala memberikan hidayah bagi kita semuanya. Jadi tidak semua orang tidak semua ulama memakruhkan rambut cepak ini. Ya, memang kita katakan tadi ada sebagian ulama, tapi tidak semuanya. Sebagian ulama yang lain ya mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan yang dimakruhkan di sini ya adalah model rambut al-ghaza, yaitu dicukur sebagian dan sebagiannya ditinggalkan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi, yang mereka mengatakan ini yang dimaksud adalah al-ghaza. Tapi tadi tetap ada sebagian ulama yang mengatakan enggak, ini cukur, cepak ataupun botak ini diantara ciri-ciri khawarij. Ya, maka para ulama menjelaskan semuanya kembali kepada apa? Kembali pada niat. Kembali kepada niatnya. Jika dia niatkan dia cukur rambutnya cepak, ingin menyerupai khawarij ataupun ingin menyerupai kelompok sesat lainnya, maka inilah yang dimakruhkan. Ya, inilah yang dimakruhkan. Dan nanti semuanya akan kembali kepada uruf, adat, kebiasaan di suatu tempat. Selama dia tidak niatkan untuk mengikuti kelompok yang menyimpang tadi dengan mencepak rambutnya, maka tidak masuk dalam larangan tersebut. Allah taala alam. Ini tadi ciri-cirinya. Ya, orang tersebut yang memprotes Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Orang tersebut jenggotnya panjang, kemudian pipinya menonjol, matanya cekung, dahinya jendol, kepalanya jenong, kemudian rambutnya cepak. Laki ini mengatakan,
Ittaqillah ya Muhammad, bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman yuti'illaha in asaituhu aya'manuni ala ahli al-ardi wala ta'manuni. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa lagi yang akan mentaati Allah Subhanahu wa taala jika aku saja engkau katai mendurhakai Allah. Ini Nabi Muhammad SAW, sayyidu bani Adam. Rasulullah SAW adalah manusia terbaik, Nabi terbaik, Rasul terbaik, sayyidu bani Adam. Kalau Nabi saja dikatakannya tidak bertakwa, lalu siapa lagi orang yang lebih bertakwa dari Nabi SAW? Allah saja yang di langit mempercayai Nabi SAW untuk membawa risalah. Lalu bagaimana kalian tidak mempercayai Nabi SAW? Diminta Nabi berlaku adil. Berlaku adil lah. Allah saja percaya pada Nabi SAW membawa risalah yang sangat penting ini. Bawa risalah Islam. Amanah Nabi SAW disampaikan oleh Nabi SAW. Lalu bisa-bisanya antum katakan Nabi tidak adil. Ya, subhanallah. Qal thumma adbarur rajul fasta'dzana rajulun minal qaumi fi qatlihi yurawna annahu Khalid bin Walid. Kemudian laki-laki itu pun pergi. Habis dia protes pada Nabi SAW, mengatakan, meminta Nabi untuk bertakwa kepada Allah dan Rasulullah, berlaku adil. Dia pun langsung pergi. Maka berdirilah seorang meminta izin, wahai Rasulullah. Minta izin untuk apa? Untuk memenggal kepala orang ini. Udah kurang ajar kepada utusan Allah Taala. Minta izin untuk memenggal orang ini. Siapa? Dia adalah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Faqal Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min di hadza qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari orang ini akan muncul anak keturunan orang ini tadi yang memerintahkan kepada Nabi untuk berlaku adil, yang memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari orang ini akan muncul anak keturunan yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum, yang mereka membaca Al-Qur'an, baca Quran, akan tapi Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan mereka. Kemudian Rasul juga sifati dari anak keturunan orang ini, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Mereka kejam kepada kaum muslimin. Orang-orang muslim dibunuh sama mereka, sama anak keturunan orang ini tadi. Orang-orang Islam dibunuh, akan tetapi ahlul awsan mereka tinggalkan. Orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah patung-patung dia tinggalkan. Tidak peduli, tapi garang dengan kaum muslimin, garang luar biasa. Haus darah kaum muslimin. Yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadis, ya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Kalau seandainya aku menjumpai mereka, kata Nabi SAW, akan aku binasakan mereka, akan aku bunuh mereka sebagaimana dibinasakannya kaum Ad. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari nomor 4361, Muslim nomor 1064. Ini adalah firqah Khawarij. Firqah yang tidak ada firqah lain yang Nabi SAW berikan peringatan tentang bahayanya melebihi Khawarij ini. Bahkan Rasulullah SAW mensifati mereka dengan kilabu ahlun nar, anjing-anjing neraka. Bahkan Nabi SAW ingin membunuh mereka sebagaimana dibinasakannya kaum Ad. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang bagaimana fitnah Khawarij ini fitnah yang sangat berbahaya, dan mereka adalah orang-orang yang tanpa taat, membaca Al-Qur'an, ibadahnya luar biasa,
Dan riwayat lain dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis riwayat Bukhari nomor 3610. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaksimu kisman atahu Dzul Huwaisirah fahuwa rajulun min Bani Tamim faqala ya Rasulullah i'dil. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau, dia mengatakan, ketika kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membagikan ghanimah, maka datanglah Dzul Huwaisirah. Dan Dzul Huwaisirah, kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia adalah seorang lelaki dari Bani Tamim. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah i'dil, wahai Rasulullah berlaku adillah. Ya, Dzul Huwaisirah ini memerintahkan Nabi untuk berlaku adil. Faqal wailak wa man ya'dilu idza lam a'dil qad ji'tu wa khasirtu in lam akun a'dil. Maka Nabi SAW katakan, celaka engkau, celaka engkau. Siapa yang akan sanggup berlaku adil jika aku saja tidak sanggup berlaku adil, kata Nabi SAW. Siapa lagi yang akan adil kalau aku saja engkau katakan tidak adil? Sungguh aku akan celaka apabila aku tidak bertindak adil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, ya Rasulullah, i'dzan li fihi adrib unuqahu. Kemudian Umar maju, wahai Rasulullah, berikan izin kepadaku ya Rasulullah, akan aku penggal kepala orang ini. Umar minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin apa? Penggal kepala orang yang kurang ajar tadi. Kurang ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu, tinggalkan dia wahai Umar, biarkan aja dia. Jangan dibunuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Fa inna lahu ashaban, karena sungguhnya orang ini memiliki sahabat-sahabat. Dia ada teman-temannya, ada sahabat-sahabatnya. Ada pengikutnya orang ini. Yang mana pengikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat dari pengikut orang-orang dari Dzul Huwaisirah ini, sahabat-sahabatnya, yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Kalian akan menganggap remeh salat kalian wahai Umar. Salat kalian wahai para sahabat. Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan salat sahabat orang ini tadi. Sahabat-sahabat dia ini Dzul Huwaisirah. Wa siyamahu ma'a siyamihim. Dan puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu tarakihum, yang mereka membaca Quran tapi Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah melesat dari buruannya. Dalam riwayat lain disebutkan, tuhakkiruna salatakum ila salatihim wa a'malakum ila a'malihim wajibahahum qarhatun min kasratis sujud. Kalian akan memandang remeh solat kalian jika dibandingkan dengan solatnya mereka ini. Dan kalian akan memandang remeh amalan-amalan soleh kalian jika dibandingkan dengan amal soleh mereka. Wajibahum qarhatun min kasratis sujud. Kemudian kening-kening mereka, saking banyaknya mereka sujud itu tampak hitam. Kenapa? Karena sering sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah mereka ini. Disebutkan pula wujuhuhum wujuhul atfal wa qulubuhum qulubus syayatin. Wajah mereka seperti wajah anak-anak, imut wajah mereka, tapi hati mereka bagaikan hati-hati syaitan. Ini khawarij jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana manusia tidak tertipu dengan fitnah mereka. Wajahnya imut. Antum tidak nyangka, oh ini wajahnya subhanallah. Tidak nampak, tapi ya Allah, luar biasa. Wajah imut, taat, hafal Quran, rajin sholat, rajin puasa. Gimana manusia tidak tertipu? Orang yang tidak mempelajari hadis Nabi SAW, tidak mendengarkan nasihat dari para ulama, pasti akan tertipu dengan orang ini. Wajahnya imut, akan tapi qulubuhum qulubus syayatin. Hati mereka bagaikan hati setan. Subhanallah, hati mereka bagaikan setan. Luar tampak indah gitu.
Tampak bagus orang ini, tapi ternyata hatinya busuk bagaikan hati setan. Bahkan bukan hanya kehormatan kaum muslimin saja yang mereka halalkan, darah kaum muslimin mereka tumpahkan. Ini orang-orang Khawarij. Bahaya. Firqah ini, firqah yang ekstrim ini. Yang Nabi SAW sifati mereka bagaikan kilabun ahlun nar, anjing-anjing penghuni neraka. Yang Rasulullah SAW kabarkan, kalau aku temui mereka, akan aku binasakan mereka sebagaimana dibinasakan kaumnya Nabi, ya kaum sebagaimana dibinasakan kaum Ad. Yang Nabi ingin binasakan mereka sebagaimana dibinasakannya kaum Ad. Ya tidak ada, para ulama jelaskan tidak ada firqah yang lebih diingatkan Nabi SAW daripada firqah Khawarij, bahayanya mereka. Luar biasanya dampak dari kerusakan yang mereka berikan kepada umat Islam. Mereka haus darah kaum muslimin, tapi orang-orang kafir mereka biarkan. Ya, ini orang-orang Khawarij. Manusia kalau tidak mempelajari agama Allah Taala dengan benar, mereka tidak akan sadar. Mereka akan tertipu. Taunya, oh ini orang baik, ini kan hafiz Quran, hafal Quran. Orang itu rajin sholat. Lihat tuh, jidatnya hitam. Orang soleh tuh. Tapi tidak tahu bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana pemikiran yang rusak yang ada pada dirinya. Sehingga banyak manusia tertipu ya dengan mereka. Ini Khawarij, jamaah rahmati Allah Taala. Inilah awal fitnah yang nanti disebutkan. Fitnah ini muncul dari Irak ya awalnya. Ini awal fitnah tadi. Tsumma qala muallif hafizahullah, amma nihayatu faqad usyira ilaiha fit tariqil akhirati min hadithi Anas al-musyari ilaihi fi hadithi rajul alladhi urida qadduh wa fihi law qutilal yawma makhtalafa rajulani min ummati hatta yakhrujad dajjal. Wa jaa tasrihu fi hadis akhar sahih annal fitana jami'aha ma suni'at wujidat illa li fitnatid dajjal. Setelah beliau menjelaskan awal dari fitnah, kemudian muallif hafizahullah menjelaskan akhir dari fitnah. Akhir dari fitnah, kata beliau hafizahullah, adalah sebagaimana apa yang telah disampaikan dalam hadis Anas tadi yang telah kita sebutkan tentang lelaki yang diperintahkan Nabi SAW untuk dibunuh tadi. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, lau qutilal yauma makhtalafa rajulani min ummati. Kalau seandainya laki-laki ini dibunuh, maka tidak akan ada perselisihan yang terjadi dalam umatku. Hatta dua orang sekalipun dari umat Muhammad SAW tidak akan berselisih. Kan, tapi itu tidak dilakukan, ya, tidak dibunuh lelaki ini. Hatta yakhruja ad-dajjal, sampai keluarnya dajjal, ya, sampai keluarnya dajjal. Dan muallif katakan terdapat hadis-hadis lainnya yang menjelaskan nantinya bahwasanya akhir dari segala fitnah ini yaitu adalah sampai keluarnya dajjal. Ya, sampai keluarnya dajjal. Bahkan fitnah yang ada pada hari ini, fitnah semuanya tersebut merupakan muqaddimah dari fitnahnya dajjal ini. Inilah fitnah yang paling besar. Semua fitnah yang ada sekarang merupakan disiapkan untuk apa? Untuk menyambut fitnah paling besar nanti, yaitu fitnah dajjal. Ya. Dajjal, jamaah rahmat Allah Taala, yang disebut oleh muallif di sini, dia adalah seorang manusia, Bani Adam. Dajjal itu adalah manusia dari keturunan Adam, dia bukan jin sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Kemudian juga bukan sekedar simbol, tapi Dajjal ada, manusia. Yang dia nanti akan keluar menjelang hari kiamat, kiamat kubra. Dajjal merupakan ujian yang paling besar, puncak fitnah yang akan menimpa umat manusia. Rasul SAW menyebutkan Dajjal ini dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Disebutkan bahwasanya Dajjal ini adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, rambutnya keriting,
kemudian buta sebelah matanya. Yang mana Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud menyebutkan, fa in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar. Jika kalian merasa bingung ciri-ciri Dajjal, bingung tentang Dajjal ini, maka ketahuilah bahwasanya Rabb kalian, Tuhan kalian laisa bi'awar. Tuhan kalian itu tidak picek matanya. Tuhan kalian itu tidak buta. Dajjal ini buta sebelah matanya. Kalau bingung tadi, banyak ciri-cirinya disebutkan. Ya, kaki bengkok, rambut keriting gitu ya. Laki-laki yang pendek, dia laki-laki Dajjal ini. Banyak. Kemudian matanya picek, nanti ada tulisan kafara ya di jidatnya, kafir. Kalau kalian bingung, kata Nabi, kalian bingung dengan ciri-cirinya tadi, maka fa'lamu, ketahuilah, anna rabbakum laisa bi'awar. Ketahuilah bahwasanya Rabb kalian Allah itu tidak picek, tidak buta sebelah matanya. Kalau ada orang buta sebelah matanya ngaku Tuhan, itu Dajjal itu. Karena apa? Tuhan kalian tidak buta, jemaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb kita tidak buta. Ya, ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud. Dajjal ini nantinya dia akan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian dia akan hidup di bumi selama 40 hari. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Hari pertama bagikan setahun, kemudian selanjutnya bagikan sebulan, ketiganya bagikan sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Dan Dajjal diberikan kemampuan oleh Allah Taala, dijadikan fitnah oleh Allah Taala untuk menipu manusia. Memiliki keajaiban-keajaiban. Di antara fitnah Dajjal ini adalah Dajjal itu memiliki surganya sendiri, nerakanya sendiri. Ada surga dan neraka Dajjal ini. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2943, Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku mengetahui apa yang ada bersama Dajjal. Ma'ahu nahrani yajriyani. Sungguhnya bersama Dajjal itu ada dua sungai yang mengalir. Nahrani yajriyani. Dua sungai yang mengalir, kata Nabi SAW. Bersama Dajjal itu ada dua sungai yang mengalir. Salah satunya secara zahir tampak berupa air putih. Dan yang lainnya secara zahir, secara kasat mata, tampak berupa api yang bergejolak. Dajjalnya dua sungai. Sungai satu adalah sungai air yang putih, yang nampak menyejukkan. Satunya, sungainya adalah berupa api yang bergejolak. Kemudian Nabi SAW mengabarkan, fa imma adrakanna ahadun falyatin nahral ladzi yarahu naran. Apabila salah seorang di antara kalian mendapatinya, ketemu dengan Dajjal ini, dan Dajjal tadi membawa sungai ini, maka hendaklah kalian datangi sungai yang tampak seperti api. Ini kabar dari Nabi SAW. Secara zahir, secara akal manusia, api membinasakan. Api akan menjadikan orang tersakiti, binasa kena api, terbakar. Secara akal manusia, logika manusia. Tapi ini adalah agama jamaah Allah Taala. Makanya agama Islam ini bukan dengan akal-akalan saja. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah yang mereka mendahulukan akal daripada dalil. Kaum muslimin adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW, yang mempercayai apa yang datang dari Nabi SAW dan mengikuti perintah Nabi SAW. Rasul kabarkan, kalau kalian dapat Dajjal dibawa surganya, bawa nerakanya, ada dua sungai, diperintahkan kalian untuk masuk ke apa? Masuk kepada sungai yang ada apinya. Dan Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang Allah Ta'ala berikan. Dan betapa banyak perkara yang kita anggap itu kebaikan ternyata keburukan. Perkara yang kita anggap keburukan ternyata kebaikan. Ini contohnya. Orang mandang ini keburukan nih, api membinasakan, terbakar kita, sakit kita. Tapi Rasul perintahkan masuk di api tersebut. Dan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakin kita ini kebaikan. Masuk ke dalam api tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yughammid, lalu pejamkan mata kalian. Summal yuta'ti'u ra'sahu, kemudian tundukkan kepala kalian, masuk dalam api itu.
Ya, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, fayasroba minhu, dan minumlah dari airnya. Fa innahu ma'un baridun, karena sesungguhnya air itu adalah air yang dingin. Subhanallah. Jamaah rahmat Allah taala. Seorang yang tidak membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mengetahui ini. Antum tidak akan dapati selain dari kabar yang sampai disampaikan oleh utusan Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum airnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah air yang dingin. Ya, ini subhanallah. Makanya ini penting bagi kita untuk ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terkadang perkara itu secara zahirnya adalah sesuatu yang menyakitkan kita, tapi ketahuilah dan yakinlah itu hakikatnya adalah kebaikan untuk kita. Ya sama kasusnya seperti ini. Sungai api sama sungai air. Secara zahir api yang mendasakan kita, air yang enak, tapi Nabi perintahkan ikut masuk ke dalam api tadi. Maka kita katakan sami'na wa ata'na. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan selamat dari fitnah dajjal. Mau selamat dari fitnah dajjal gimana? Apakah antum harus pintar ilmu dunia? Tidak, harus faham agama Allah taala. Selamat dari berbagai macam fitnah tadi. Dan dajjal, jamaah rahmat Allah taala, tadi disebutkan seorang yang buta sebelah matanya, di atasnya terdapat daging yang tebal, dan tertulis di antara kedua matanya tadi tulisan kafir, yang tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, baik yang bisa membaca ataupun yang tidak. Di antara fitnah dajjal juga, dia akan berkata kepada manusia, bagaimana pendapatmu apabila aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah meninggal dunia? Nanti ini fitnah dajjal. Selain tadi dajjal memiliki surga dan nerakanya sendiri, ada juga fitnah dajjal, yaitu dia bisa membangkitkan dalam tanda kutip ya, membangkitkan, menghidupkan kembali dalam tanda kutip orang yang telah mati. Nanti dajjal datang memfitnah seseorang. Dajjal katakan, percaya enggak aku ini Tuhan? Kata dajjal. Enggak, kata orang itu. Ya. Lalu bagaimana pendapatmu kalau aku bisa menghidupkan ayah dan ibumu yang telah meninggal? Wih, subhanallah. Ya, luar biasa. Ini udah luar biasa sekali gitu kan ya. Dajjal berkata kepada manusia, bagaimana pendapatmu jika aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati? Ayah dan ibu seorang yang sangat dicintai oleh manusia. Siapa yang tidak cinta ayah dan ibunya yang telah meninggal dunia, udah kangen benar sama kedua orang tuanya. Dajjal menjanjikan bisa menghidupkan kembali. Kemudian Dajjal katakan, apakah kamu akan bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhanmu? Maka manusia tersebut pun, manusia yang jahil ini mengatakan, na'am, aku akan bersaksi. Kalau kamu bisa hidupkan bapak dan ibuku, aku akan bersaksi kamu Tuhan. Ya, kata orang ini. Kemudian datanglah syaitan yang menjelma di hadapannya. Jadi yang dihidupkan itu bukan orang telah mati tadi, karena orang sudah mati tidak mungkin bisa dihidupkan kembali. Ya, mereka berada di alam barzah, suatu tempat yang kokoh, tidak bisa bangkit lagi. Tapi Dajjal mengakali, datang setan yang menyamar jadi kedua orang tuanya tadi. Kemudian muncullah setan tadi, menjelma di hadapan orang ini dalam bentuk dan rupa ayah dan ibunya. Kemudian keduanya mengatakan, setan tadi yang menyerupai ayah dan ibu orang ini mengatakan, ya bunai, ittabi'hu fa innahu rabbuka. Wahai bunai, wahai anakku yang aku cintai, ittabi'hu, ikuti orang ini, ikuti Dajjal tadi. Karena sungguh dia adalah Robmu, ya Allah. Orang yang jahil, yang bodoh. Yang merintahkan siapa? Orang tuanya. Dan betapa banyak manusia pada hari ini yang mereka mengerjakan kesyirikan. Kenapa? Karena ikut amalan nenek moyang. Karena orang tuanya ngerjakan ini, kakeknya ngerjakan ini, nenek moyang melakukan ini, dia ikut. Ini orang tuanya datang yang udah lama meninggal, muncul di hadapannya, kemudian memintanya untuk apa? Ikuti orang ini yang telah menghidupkan dia tadi. Karena ini adalah Tuhanmu. Ini bagaimana tidak terfitnah orang-orang yang jahil tersebut, orang-orang yang bodoh tersebut. Dan ketahuilah jamaah rahmati Allah taala, semua tempat nanti kata Nabi SAW akan dimasuki oleh Dajjal ini, semua tempat, kecuali dua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Karena tidak ada satupun pintu untuk masuk ke dalam dua tempat yang mulia ini, melainkan di sana ada malaikat Allah yang berbaris menjaganya.
dan tidak bisa masuk di Mekah dan Madinah. Kemudian nanti Madinah pun akan berguncang sebanyak 3 kali dalam hadis disebutkan, sehingga Allah akan mengeluarkan orang-orang kufar dan munafik yang ada dalam kota Mekah dan Madinah tersebut. Subhanallah. Ini Dajjal. Ini adalah puncak fitnah dan akhir fitnah tersebut. Wabillahi taufik. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya taufik. Ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Semoga Allah Ta'ala catat pertemuan kita dalam catatan amal kebaikan kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam surganya, di surga Firdaus bersama Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.